Anak-anak yang Bu Guru banggakan, selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran secara virtual. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang PPKN, yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya sila kelima apa, anak-anak? Tentunya kalian sudah paham. Betul sekali. Lambangnya adalah padi dan kapas. Sebelum Bu Guru melanjutkan materi, agar pembelajaran kita kali ini dapat berjalan secara urut, kita akan bersama-sama mengurutkannya. Apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan bersama-sama mempelajari arti lambang padi dan kapas pada sila yang kelima. Kemudian materi yang kedua, nilai-nilai apa sajakah yang terkandung di dalam Pancasila, khususnya pada sila yang kelima. Anak-anakku yang Bu Guru banggakan, arti lambang padi dan kapas. Kalian sudah tidak asing lagi dengan tanaman padi. Padi merupakan tanaman pangan yang menjadi makanan pokok orang Indonesia. Bu Guru ulangi bahwa padi termasuk tanaman pokok dari bangsa Indonesia. Sehingga padi yang merupakan bahan pangan bagi kita merupakan kebutuhan dasar untuk manusia bisa hidup. Dan tanaman kapas dimanfaatkan oleh manusia menjadi bahan sandang. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa padi dan kapas yang melambangkan pangan dan sandang. Kedua bahan ini merupakan kebutuhan pokok bagi kita atau kebutuhan dasar manusia untuk hidup. Kemudian materi yang kedua yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kelima. Ada beberapa nilai yang akan Bu Guru sampaikan. Yang pertama, nilai yang terkandung adalah mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Sikap kekeluargaan dan kegotong royongan adalah sifat bagi bangsa Indonesia. Contohnya apa? Sikap atau perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Misalnya kalau di sekolah kalian
menjalankan piket. Ya, kelompok piket itu ada beberapa orang. Ya, sehingga dari beberapa orang ini dapat bergotong royong sehingga pekerjaan membersihkan kelas misalnya akan cepat selesai. Kemudian melaksanakan kerja bakti baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Contoh lain pada perbuatan luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan, misalnya memberi bantuan pada korban bencana alam. Pastilah para korban bencana alam sangat membutuhkan bantuan dari kalian, baik bantuan materi maupun bantuan spiritual. Kemudian melaksanakan kegiatan donor darah. Itu juga contoh perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan. Anak-anakku yang Bu Guru sayangi, yang kedua adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Apa saja contoh sikap adil terhadap sesama? Misalnya, kalian berteman tanpa memandang status, suku, ataupun ras. Jadi kalian tidak membeda-bedakan teman. Kemudian tidak bertindak semena-mena terhadap teman. Tidak menjelekkan kelemahan teman. Itu antara lain contoh sikap mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kemudian nilai berikutnya yaitu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Biasanya apabila kalian tidak melaksanakan kewajiban, biasanya akan dikenakan sanksi. Kemudian, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang diterima setelah kalian melaksanakan kewajiban. Nah, antara hak dan kewajiban ya, yaitu harus seimbang. Harus seimbang. Tidak boleh hak lebih besar dari kewajiban. Justru kalian akan lebih baik mengutamakan kewajiban, baru kalian menerima hak. Jadi jangan haknya yang dituntut, tetapi kewajibannya dilalaikan. Harus seimbang antara hak dan kewajiban. Kemudian nilai berikutnya yaitu menghormati hak orang lain. Misalnya apa? Menghormati hak orang lain. Kita tidak boleh merusak barang-barang milik teman. Kita tidak boleh iri terhadap barang yang dimiliki teman. Ya, jadi kita harus menghormati hak orang lain. Kemudian nilai berikutnya adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain.
Misalnya di sekolah, teman yang tidak membawa pena, padahal kamu membawa pena lebih dari satu. Dengan senang hati, kamu meminjamkan penamu kepada teman. Kamu membawa bekal banyak dari orang tuamu. Kamu melihat temanmu tidak membawa bekal. Dengan senang hati, kamu membagikan bekalmu kepada teman. Itu suka memberi pertolongan di sekolah. Kemudian memberi pertolongan di keluarga, di rumah. Misalnya adikmu kesulitan mengerjakan PR. Kamu dengan senang hati memberikan bimbingan kepada adikmu untuk mengerjakan PR. Kemudian misalnya di masyarakat, ya, contoh suka memberi pertolongan kepada orang lain di masyarakat, misalnya ikut aktif menggalang kegiatan sosial. Kemudian misalnya tetanggamu sedang kerepotan, kamu dengan senang hati membantunya. Anak-anakku sekalian, nilai berikutnya adalah tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Ini contoh misalnya, kamu diberi uang saku oleh orang tuamu. Tidak dihabiskan semuanya untuk jajan, tetapi misalkan disisihkan untuk menabung. Atau menjajakan uang saku yang diberikan oleh orang tuamu sesuai dengan uang saku. Ya, tidak melebihi jajannya, tidak melebihi dari uang saku yang diberikan. Itu namanya tidak bergaya hidup mewah, seadanya, semampunya, ya. Punya uang 3.000 ya dibelanjakan 3.000. Syukur tidak lebih dari 3.000 disisihkan untuk menabung. Kemudian nilai berikutnya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum. Contoh, kamu memiliki radio misalnya. Kamu menyetel radio dengan keras sekali, sampai tetanggamu merasa terganggu. Itu namanya kamu tidak mengamalkan sila yang ke-5. Hendaknya kamu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum. Misalnya kamu punya handphone, itu hak milikmu. Nah, handphone itu kamu untuk menyebarkan berita-berita hoaks. Itu juga merugikan atau bertentangan dengan kepentingan umum. Itu tidak baik. Kemudian nilai yang berikutnya adalah suka bekerja keras. Sebagai anak-anak Indonesia, kalian harus suka bekerja keras, tidak malas. Kalau diberi tugas dari Bu Guru, harus segera dikerjakan. Tidak ditumpuk-tumpuk, malas untuk mengerjakan. Itu contoh suka bekerja keras.
Kemudian berikutnya adalah suka menghargai hasil karya orang lain. Suka menghargai hasil karya orang lain. Misalnya, kamu jangan membeli barang-barang bajakan atau barang-barang ilegal, barang-barang yang tidak resmi. Ya, itu salah satu contoh menghargai hasil karya orang lain. Kemudian nilai berikutnya atau nilai yang terakhir adalah suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Contohnya apa ini? Melakukan kegiatan untuk mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Misalnya, kamu berkunjung ke panti asuhan untuk memberi bantuan. Itu salah satu contohnya. Demikian anak-anakku yang dapat Bu Guru sampaikan untuk materi PPKN tentang nilai-nilai yang terkandung pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai lambang padi dan kapas. Seperti biasanya, di akhir pembelajaran untuk mengukur seberapa kamu memahami materi yang disampaikan, Bu Guru akan memberikan tugas. Ada 5 tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat mengerjakan, sukses buat kalian.